Orang itu bernama Huang Fusangting, dia menghilang seperti ini, tidak ada yang akan meminta pertanggungjawabannya. Chu Feng bertanya lagi. Bisa melangkah ke alam dewa tentunya bukan wujud biasa, logikanya juga harus terkenal. Huang Fusangting itu belum pernah terdengar sebelumnya. Dia pasti berlatih dalam pengasingan setelah mendapat kesempatan di suatu tempat. Secara logika, dia seharusnya terkenal di dunia seni bela diri yang luas, tapi dia hanya membuat keributan besar saja, setelah dia lahir. Waldsein Mansion akhirnya mencapai tujuan ini, kata pemimpin klan naga totem. Terima kasih, senior, telah memberitahuku. Setelah mendengar ini, Chu Feng juga mengerti mengapa ayahnya begitu kuat tetapi gagal menyelamatkan ibunya. Memang ada eksistensi atau kekuatan yang lebih kuat di dalam Istana Suci Tujuh Alam. Sekarang kalau dipikir-pikir, kebetulan sekali aku bisa melarikan diri dari rumah suci Tujuh Alam terakhir kali. Teman kecil Chu Feng, mengapa kamu bertanya tentang masalah ini? Tanya pemimpin totem Dragon Clan. Saya ingin mengetahui kekuatan Istana Suci Tujuh Alam. Bagaimanapun, cepat atau lambat saya akan bertempur dengan Istana Suci Tujuh Alam, kata Chu Feng. Kamu dan Istana Suci Tujuh Alam. Ekspresi pemimpin klan naga totem tidak bisa tidak berubah. Chu Feng mengetahui dari reaksi pemimpin klan bahwa dia mungkin belum mengetahui tentang keluhan antara Chu Feng dan Istana Suci Tujuh Alam. Tapi ini normal ketika Chu Feng membuat keributan besar di Istana Suci Tujuh Alam. Itu seharusnya saat di mana klan naga totem sedang memberontak. Kemudian, pemimpin klan naga totem dan yang lainnya dikalahkan dan dipenjara, informasinya disegel, jadi tentu saja mereka tidak tahu tentang Chu Feng. Segera, Chu Feng memberitahu pemimpin klan naga totem bahwa Jie Ranxing adalah ibunya dan Istana Suci Tujuh Alam menolak dia dan ayahnya. Jadi hari itu, penglihatan ganda dari garis keturunan Raja dan Guntur Dewa Sembilan Warna disebabkan oleh teman kecil Chu Feng. Pemimpin klan naga totem juga sangat terkejut saat mengetahui apa yang terjadi. Meskipun dia memang dipenjara pada saat itu, dia juga melihat visi garis keturunan dari Tujuh Alam Tianhe. Iya, Chu Feng mengangguk. Orang tua Jie Tianran itu benar-benar buta. Dia tidak mengenali cucu yang luar biasa seperti itu. Pemimpin klan naga totem mengutuk dengan marah, dan kemudian menatap Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, meskipun ibumu Jie Ranxing memang sangat luar biasa sehingga bisa dikatakan sulit dipercaya, ayahmu pasti layak untuk ibumu. Tidak ada seorang pun di Istana Suci Tujuh Alam yang dapat menandinginya. Dibandingkan ayahmu, bahkan Jie Mubai tertinggal jauh. Jie Tianran pasti akan menyesalinya. Pemimpin klan naga totem berkata. Aku tidak peduli jika dia menyesalinya nanti, tapi selama dia berani mempersulit hidup ibuku, aku tidak akan pernah melepaskannya. Kata Chu Feng. Pemimpin klan naga totem tidak menjawab, tapi dia tahu bahwa Chu Feng tidak sedang membual. Dia tidak ragu dengan bakat Chu Feng, dan dengan garis keturunan seperti itu, Chu Feng bahkan bisa disebut salah satu dari hari ini, kultivator hebat. Dia adalah orang paling berbakat di dunia seni bela diri. Ditambah dengan kekuatan formasi yang menakutkan, ini menunjukkan bahwa Chu Feng tidak bertarung sendirian, dan dia juga memiliki pendukung yang kuat di belakangnya. Dia merasa bahwa, bahkan jika Istana Suci Tujuh Alam yang kuat menyinggung Chu Feng, itu mungkin akan terjadi sesuatu yang besar. Tapi, setelah ragu-ragu sejenak, dia masih berkata dengan ekspresi malu di wajahnya. Teman kecil Chu Feng, tolong simpan hal-hal yang kukatakan padamu sebuah rahasia. Saat ini, klan naga totemku, benar-benar tidak bisa menyinggung Istana Suci Tujuh Alam. Senior, aku akan merahasiakannya. Kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku benar-benar minta maaf. Jika itu aku tidak akan takut dengan Istana Suci Tujuh Alam, tapi bagaimanapun juga, ada keluarga di belakang kita. Sebagai pemimpin klan, aku harus mempertimbangkan hal-hal ini.
Pemimpin klan naga totem sangat malu. Bagaimanapun, Chu Feng baru saja menyelamatkan mereka, tetapi dia bereaksi seperti ini setelah mengetahui tentang keluhan antara Chu Feng dan Istana Suci Tujuh Alam. Senior, saya bisa mengerti. Sebenarnya ada satu hal yang agak sulit dibicarakan oleh junior ini. Kata Chu Feng. Pemimpin klan naga totem tampak bingung. Junior ini mendapat binatang istimewa secara kebetulan. Binatang ini memiliki beberapa kemampuan khusus. Ketika metode rahasianya dicabut, ia langsung menelan sumsum naga di tubuhku dan tidak bisa mengeluarkannya. Kata Chu Feng. Oh, binatang apa yang benar-benar bisa menelan sumsum naga Tuan Zulong? Setelah mengetahui hal ini, pemimpin klan naga totem tidak marah, tetapi lebih terkejut. Ada di sini. Cepat, keluar, klan siang. Sang patriark meminta maaf. Chu Feng ingin melepas lencana yang telah diubah oleh kilin penelan langit, tapi dia tidak bisa melepasnya sama sekali. Siapa dia? Izinkan aku meminta maaf padanya. Feng Zi kecil, aku bisa meminta maaf padamu. Lagi pula, itu benar, dia belum mendapat izinmu, tapi bukankah dia pantas mendapatkannya? Siapa dia? Kalimat ini tidak disampaikan secara diam-diam. Pemimpin klan naga totem juga bisa mendengarnya. Chu Feng sedikit tidak senang, dan dia langsung menggunakan kekerasan ketika dia berbicara, tapi dia masih tidak bisa menelan kilin yang melahap langit. Meskipun pemimpin klan naga totem sangat malu, dia masih buru-buru menasihati, teman kecil Chu Feng, jangan marah. Tidak peduli keberadaan macam apa ini, ia telah melahap sumsum naga Lord Zulong namun tetap aman dan sehat. Pasti orang yang luar biasa. Bisa dimengerti kalau dia tidak mau meminta maaf padaku. Pemimpin klan naga totem berkata. Ya, kamu masih memiliki penglihatan yang baik. Ayo lakukan ini. Suatu hari, aku akan memberimu sejumlah kompensasi. Kata kilin yang menelan langit. Mengenai kata-kata ini, pemimpin klan naga totem tersenyum. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin klan dan penguasa Tianhe. Alasan mengapa dia tidak marah bukan karena dia tahu bahwa langit menelan kilin itu luar biasa, tetapi lebih untuk memberikan wajah Chu Feng. Adapun kompensasinya, dia bahkan tidak peduli. Jadi dia berkata kepada Chu Feng, teman kecil Chu Feng, jika bukan karena kamu, naga totemku klan mungkin akan mengalami kemunduran. Sumsum naga memang istimewa, tapi meski tidak ditelan oleh keberadaan yang kau besarkan, tetap akan digunakan oleh sisik naga. Kalau begitu aku lebih suka ditelan oleh keberadaan yang kamu besarkan. Pemimpin klan naga totem berkata. Senior, ada banyak sekali orang dewasa. Ini tidak seperti babi yang saya pelihara. Ini sangat tidak memenuhi syarat. Kata Chu Feng. Babi. Pemimpin klan naga totem, awalnya saya terkejut, tetapi jika saya melihat lebih dekat pada lencananya, saya melihat itu hanya seekor babi. Ngomong-ngomong, senior, apakah kamu kenal Long Sui? Chu Feng bertanya tentang Long Sui. Belakangan, pemimpin klan naga totem mengatakan bahwa Long Sui memang jenius saat itu, dan masa depannya memang dipengaruhi oleh penyakit di kemudian hari. Menyebutkan Long Sui, pemimpin klan naga totem juga merasakan penyesalan yang mendalam. Tapi skala naga, dia belum pernah mendengarnya sampai pemberontakan ini. Saya tidak tahu, totem ada orang seperti itu di klan naga. Hanya ketika pemberontakan pecah barulah kami mengetahui bahwa klan naga totem menyembunyikan sosok seperti itu. Terlihat dari sini bahwa meskipun Long Lin menginginkan nyawa Chu Feng, dia tidak berbohong tentang Long Sui. Kemudian, pemimpin klan naga totem juga bertanya kepada Chu Feng bagaimana dia dan Long Lin bertemu. Chu Feng tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu pemimpin klan naga totem tentang asal-usulnya dengan skala naga. Sisik naga ini benar-benar berhati serigala. Teman kecil Chu Feng memperlakukannya seperti ini, tapi dia memanfaatkanmu. Teman kecil Chu Feng, jangan khawatir, aku pasti akan menyingkirkan sisik naga ini. Pemimpin klan naga totem berkata dengan nada meyakinkan.
Senior, apa rencanamu selanjutnya? Dia dapat merasakan bahwa pemimpin klan naga totem sangat lemah sekarang. Tidak hanya fisiknya yang lemah, tetapi budidayanya juga tampaknya rusak. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Dalam pertempuran hari itu, saya diserang oleh serangan diam-diam. Saya terluka parah, dan kultivasi saya juga terpengaruh sampai batas tertentu. Tetapi sebelumnya, saya terikat oleh naga leluhur metode rahasia. Saya melanggar metode rahasia secara paksa. Meskipun saya terbunuh, 9 pengkhianat itu juga diserang dengan metode rahasia dan menderita luka yang lebih serius. Baik para tetua dan saya perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu sebelum kami dapat pulih. Meskipun kekalahan ini agak memalukan, namun tetap sukses pada hari itu. Menutupi mundurnya sejumlah besar anggota klan kita. Fondasi klan kita masih ada. Suatu hari nanti, aku akan membunuh skala naga itu, Taisi Xingzong, dan semua pengkhianat. Termasuk Sekte Abadi Changqiong. Pada saat ini, totem meskipun mata pemimpin klan naga dipenuhi amarah, dia tidak mudah tersinggung. Sebaliknya, dia sudah punya rencana. Iya. Pada saat ini, banyak suara datang. Dan kali ini, banyak anggota klan naga totem yang terbangun. Tapi tanpa kecuali, ketika mereka bangun dan melihat Chu Feng, ada sentuhan rasa hormat di mata mereka. Lebih dari sekedar anugerah yang menyelamatkan jiwa. Kekuatan formasi guntur juga membuat mereka ketakutan. Mereka semua tahu bahwa Chu Feng bukanlah seorang jenius yang hanya memiliki bakat alami, dia juga memiliki latar belakang yang kuat.